Ayuan. Longxing 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 Longxing. Dengan hormat memohon kehadiran Dewa Guansheng. Sujud pertama. Sujud kedua. Sujud ketiga. Menghormati dengan dupa. Yuan, kali ini kamu mewakili Yisheng. Bertarung dengan Du Hongwu, takut? Tidak takut. Bagus, kamu harus tahu. Kali ini kamu bertarung dengan Du Hongwu. Berkaitan dengan apakah Yisheng bisa berdiri tegak di kota pelabuhan. Asalkan kamu menang, perusahaan dan aku akan mendukungmu naik. Menghormati dengan dupa. Longsheng. Yisheng, Yisheng, Yisheng. Ayah. Yisheng, Yisheng. Papa. Yisheng, Yisheng, Yisheng. Terdakwa Lu Yuan, terbukti bersalah melakukan pembunuhan tingkat 2. Dihukum penjara selama 8 tahun. Kak Ayuan. Aing. Tunggu aku keluar. Aku janji padamu. Aku pasti akan merawat anak kita dengan baik. Aku tunggu kamu keluar. Lu Yuan. Kamu bisa berbuat apa lagi di sini? Bahkan wanita sendiri pun tidak bisa melindungi. Apa maksudmu? Belum tahu ya? Wanitamu sudah mati. Hahaha. Pukul dia, pukul dia, pukul dia. Pukul dia, hentikan. Semua orang jongkok tangan di kepala. Bawa pergi. Lu Yuan. Longxing tidak akan membiarkanmu. Caisir bilang Aing. Ini dikirim dari kampung halamanmu beberapa hari lalu. Tabah menghadapi musibah. Kak Ayuan.
Aku mungkin tidak bisa menunggumu lagi, urusan ayah. Sudah selesai, berkat bantuan Dato' U dan teman-teman. Hanya saja dokter bilang, aku terkena kanker paru-paru. Aku hanya punya waktu 1 bulan lagi. Bagaimana bisa begini? Kak Aiwan, aku bukan takut mati, tapi Zihao. Dia baru 5 bulan. Aku belum sempat dengar dia panggil aku mama. Aing. Selain itu, yang paling kukhawatirkan adalah kamu. Kak Aiwan, janji padaku, jangan berkelahi lagi. Setelah keluar, rawatlah Zihao dengan baik. Jangan lagi terlibat perkelahian. Dia sudah tidak punya mama. Aku tidak mau dia kehilangan papa juga. Paman Fei. Hai. Feizai. Ambil 1 lusin bir lagi, siap? Paman Fei, biar aku saja. Baiklah, percayalah. Hati-hati. Kamu buta ya? Maaf, Paman. Aku tidak sengaja. Aku akan ambilkan yang baru. Cuma bilang maaf selesai? Aku baru beli Chelsea hari ini, kamu bikin seperti ini, aku... Hai. Kamu siapa? Berani-beraninya. Ah, cari mati ya? Tunggu, salah paham, semua salah paham. Makanan hari ini aku yang traktir, gimana? Hahaha. Hari ini aku kasih muka Feizai. Kalau tidak, kamu tidak akan selamat. Kita pergi. Hati-hati di jalan, kakak-kakak. Kak Yuan, kapan kamu keluar? Kenapa tidak bilang padaku? Hari ini baru keluar, langsung cari alamat yang kamu kasih. Haozai, kamu selalu tanya. Siapa papamu? Dia adalah papamu. Penjujia. Aku tidak punya papa. Haozai, how? Kak Yuan, kakak yang sudah lama pergi. Haozai, sendirian ikut aku yang bujangan ini. Sudah banyak menderita, jangan salahkan dia. Tidak akan. Aku harus berterima kasih padamu. Kak Yuan, kalau kamu bicara seperti ini, jadi tidak akrab. Cepat kejar Haozai. Zihao. Pergi, aku tidak mau lihat kamu. Zihao. Aku papamu. Kamu bukan ayahku. Saat ibuku meninggal, di mana kamu? Di mana kamu selama beberapa tahun ini? Maaf. Ini salah ayah. Maaf. Aku hanya punya Paman Fei, tidak punya ayah. Makan pelan-pelan ya. Kalau butuh apa-apa, panggil aku. Oke. Apa yang mau dipesan? 2 orang? Ali, Om ini ganteng banget. Om, akhirnya kami mau memilih kamu, boleh? Apa sih? Maaf ya, temanku ngomong sembarangan. Kami mau 40 tusuk sate dan 1 lusin bir. Oke, sebentar datang. Kok kakinya tidak sama panjang? Sayang banget. Jangan bilang begitu. Akian kasihan nih. Birnya datang. Om, mau duduk minum bareng nggak? Gak usah, anakku sudah besar. Kalian minum sendiri saja. Kalau butuh apa-apa, panggil aku. Sudah menikah ternyata, sayang banget. Jarang-jarang Akian tertarik, sayang ya. Adik. Kalau Om sudah menikah, gimana kalau kamu ikut dengan kami? Bersenang-senang. Kami pasti bikin kamu senang. Hahaha. Iya, kebetulan kami tidak ada teman wanita. Ayo bersenang-senang bersama kami. Bersenang-senang. Sekumpulan brengsek mau ngedeketin aku? Dasar wanita bodoh. Hati-hati aku jual kamu ke jalan Polandia. Kira aku baru pertama kali main? Wanita jahat, nggak tahu terima kasih. Bawa mereka, kita buat pesta. Ali. Si cantik. Jangan buat keributan di sini.
Dasar lumpuh, jangan ikut campur. Hati-hati kakimu yang satunya. Bikin hara. Mereka tamuku. Jangan macam-macam. Wah, ada yang berani ya. Aku dari Longsing. Hati-hati toko kuku bakar. Teman-teman. Kasih Feizai sedikit muka. Hari ini semua pesanan gratis. Gimana? Kamu punya muka apa? Pergi sana. Hati-hati aku pukul kamu juga. Cari mati ya. Ah, berani kamu. Bahkan muka Longsing kami tidak dihargai. Berani kasih tahu nama? Kalian ini. Berani nanya nama Yuan Ge? Nanti kalian kaget sampai mati. Wah. Dia cuma jagoan dikit doang. Yuan Ye. Nggak nyangka lo pincang sebelah kaki. Masih jagoan banget. Emang jagoan kita dulu, bunga merah ganda Yisheng. Lu Yuan. Om, lo emang yang dulu sendiri nantangin. Satu jalan tomat itu lo Yuan? Om lo keren banget. Itu emang masa lalu. Kelihatan Yuan Ge kita masuk beberapa tahun. Nama masih terkenal. Gimana? Keluar, nggak balik ke Yisheng kita? Balik buat apa? Gue rasa di sini udah enak. Yuan Gue nggak puas gue duduk di posisi ini ya? Setelah bos tua mundur. Nggak ada yang gantiin, anak buah juga butuh makan. Gue terpaksa jadi pelaksana sementara. Tenang, omongan Lao Dou nggak gue lupa. Asal lo balik, gue langsung turun tahta. Ini nggak ada hubungannya. Sekarang gue pincang, nggak tertarik. Dengan posisi bos, gue cuma mau bawa anak gue. Hidup tenang. Ya udah. Udah lo putusin gini. Gue juga nggak maksa, kita tetap saudara. Ada apa-apa? Whack! Liau banaran brengsek. Ying Ji dikuburin aja nggak muncul, abis naik tahta. Jiao Zir pidato. Dan teman-teman ke pinggir, takut lo keluar. Rebut posisi bosnya. Sekarang teman-teman lama susah semua. Sekarang keluar ngomong gini, munafik banget. Udahlah, itu emang masa lalu. Lagi pula nanti juga nggak bakal berurusan lagi. Besok-besok aja teman main ke warung sate. Gue juga lama nggak ketemu mereka. Ke Yuan Ye. Along, gue kasih tahu kalian bos Du. Satu kabar. Lu Yuan udah keluar. Long go. Ada apa di restoran Feizai? Dipukul oleh Lu Yuan. Lu Yuan kan? Kak Yuan tidak baik. Guru Haozai melepon bilang, dia berkelahi di sekolah, suruh kamu datang. Aku segera pergi, serahkan padamu. Zihao. Kamu tidak apa-apa? Kak Yuan. Kamu? Ada apa ini? Zihao mendorong teman saat istirahat. Meski tidak parah, tapi kalau perilaku seperti ini tidak segera diperbaiki, aku khawatir. Aku mengerti. Kenapa kamu dorong teman? Urusanmu apa? Aku suruh kamu dorong teman. Dorong teman. Jangan memukul anak seperti ini. Kalau tidak dipukul, nanti masuk penjara seperti aku. Beresiko masuk penjara, bukan urusanmu. Kamu sadar salah? Jangan, Pak Tua. Jangan pukul lagi, mau bunuh dia? Kalau tidak kupukul sekarang, mau lihat dia. Masuk penjara nanti? Pergi sana. Hei. Masuk penjara juga urusanku. Urusanmu apa? Ayuan kembali. Kamu kembali sini. Kamu, anak durhaka.
Xiao Hao, guru tahu kamu memang nakal. Tapi tidak mungkin memukul teman tanpa alasan. Beritahu guru, kenapa kamu dorong dia? Dia yang siram air dulu, bilang aku tidak punya ayah. Bulin, makan dulu dan istirahat. Terima kasih, Kak Yuan. Sebenarnya aku yang harus berterima kasih, kalau bukan kamu. Apa ini? Hachi, Zihao, kamu tidak enak badan? Kita ke rumah sakit, ya? banyak bicara. Kalau memang tidak ada kerjaan, bantu Paman Fei memanggang, jangan ganggu. Makan malam romantisku dengan Bulin. Baiklah, semua menurutmu. Malam ini, Paman Hibidatou juga akan datang. Aku siapkan dulu. Ada apa? Panggil aku. Zihao, ayahmu juga peduli padamu. Dia setiap hari melayani banyak tamu, sudah sangat lelah. Kenapa kamu bisa bicara seperti itu padanya? Melayani tamu itu gak capek, lihat aku. Paman dan bibi sekalian, dengarkan aku sebentar. Terima kasih banyak sudah datang ke kedai barbeque Paman Fei. Aku gak perlu bicara banyak lagi. Zihao, ayo minum 1 gelas untuk semua. Zihao, jangan minum terlalu banyak. Kamu baru saja kehujanan. Jaga-jaga. Guru Lin, aku benar-benar baik-baik saja, setengah jam lagi. Aku bisa menyelesaikan soal-soal itu. Ini semakin mirip kamu. Posh. Aduh, Mau pesan apa? Beberapa orang? hari ini ulang tahunku, untuk teman-temanku. 1 orang 1 kepiting rajungan. Maaf ya, warung kecil ini gak punya kepiting rajungan. Gak ada kepiting rajungan. Pasti ada lobster Australia dong? Ini juga gak ada. Lobster Australia gak ada, kepiting rajungan juga gak ada. Buka warung apa sih? Kak Yuan. Warung ini modal kecil. Kalau mau makan lobster atau kepiting rajungan, pergi ke restoran besar. Kamu pikir aku gak mampu pergi ke sana? Kak Yuan, gawat. Ada apa? Dahinya agak panas, mungkin dia demam. Zihao? Feizai, aku antar dia ke rumah sakit. Kak Yuan, gak apa-apa, ada aku di sini. Oke. Aku bilang kamu boleh pergi? Keren banget Kak Yuan, 1 kaki aja masih kuat. Kak Yuan, ini Kuang Long. Jigawan dari Longsheng. Kak Kuang Long, anakku sakit. Aku harus antar dia ke rumah sakit. Demam parah ga? Jangan-jangan jadi bodoh, hahaha. Anakmu demam, urusan kita apa? Kamu pukul anak buahku. Bicaralah gimana ini? Kak Ayuan, janji padaku, jangan berkelahi lagi setelah keluar. Jalani hidup yang baik dengan Zihao. Kak Kuang Long, anak buahmu yang aku pukul. Mereka gak ada hubungannya. Lepaskan mereka, bawa anakku ke rumah sakit. Aku terserah kamu. Kak Yuan. Aku baik-baik saja. Hahaha, tidak apa-apa, kamu yang bermasalah besar. Kak Yuan. Kuang Long, kamu bagaimana? Bawa mereka aku pergi ke rumah sakit. Kamu memohon padaku? Ya, aku mohon, biarkan mereka bawa anakku ke rumah sakit. Hahaha, karena kamu Luyuan yang meminta sendiri. Aku akan memberimu kesempatan. Kamu berlututlah padaku. Kak Yuan. Jangan lagi berkelahi, dia sudah tidak punya ibu. Aku tidak ingin dia kehilangan ayah juga. Harap kamu menepati janji. Kak Kuang Long, mohon biarkan anakku ke rumah sakit. Hahaha, lihatlah. Luyuan yang tak terkalahkan di seluruh Hong Kong. Ternyata berlutut padaku Kuang Long.
Hahaha, Kuang Long. Membunuh itu mudah, Kak Yuan sudah. Berlutut padamu, apalagi yang kamu mau? Aku akan membunuhmu sekarang, lalu berlutut padamu. Bagaimana? Dia membunuh bos besar, punya dendam darah dengan Long Xing. Bagaimana mungkin aku melepaskannya dengan mudah? Aku dan Du Hongwu bertarung dengan kontrak hidup mati. Aku juga mendekam 8 tahun, jika kamu rasa ini belum cukup. Mari kita selesaikan. Asal kamu mau biarkan anakku ke rumah sakit, aku ikuti kemauanmu. Baik, begini saja. Kamu merangkak di depan teman-temanku, jika mereka tidak membunuhmu, aku akan membiarkanmu. Bawa anakmu ke rumah sakit, setuju? Baik, aku merangkak. Hahaha, kamu pergi sana. Kak Yuan. Kamu yang membunuh kakakku ya? Masih jagoan merah. Kak Yuan. Sudah cukup? Hebat juga Kak Yuan, kamu benar-benar melakukannya. Luar biasa. Aku hanya bercanda, urusan bos besar. Aku tidak bisa memutuskan, kamu benar-benar merangkak, hahaha. Aku Kuang Long. Apalagi yang harus kulakukan untuk membebaskan anakku? Bebaskan anakmu? Kamu baru pertama kali di dunia ini? Sejak kamu membunuh bos besar, kamu seharusnya tahu. Selama keluarga tidak punah, Long Xing tidak akan melepaskanmu. Ini namanya hutang darah dibayar darah. Zihao Zihao. Zihao Yuan, dia sepertinya sudah tidak kuat lagi. Bocah sialan, pantas mati. Hari ini, kalian semua tidak akan bisa pergi. Bunuh Jia. Parenti. Siapa yang berani menyentuh Yuan Ge? Menyentuh Yuan Gu sama saja mencari mati. Parenti. HMPH, Kuang Long, kamu cari mati ya? Gedoran besar-besaran, kupikir Liao yang datang. Ternyata kalian berdua yang lucu. Satu tukang bengkel, satu anak parkir. Ditambah sekumpulan sampah. Gimana, berani lawan aku? Yuan Ge, kamu bawa Haozai pergi dulu. Di sini serahkan pada aku dan Dato' Luan. Kalau kamu berani pergi, aku jamin mereka berdua tidak akan selamat malam ini. Yuan Ye, kamu bawa Haozai pergi dulu. Di sini ada kami. Kuang Long, kamu mau apa sebenarnya? HMPH, sederhana. Kamu, bertarung dengan gengku. Ying Er, maaf. Baik, suruh mereka bawa anakku ke rumah sakit. Paling banter kita sama-sama hancur. Baik, aku setuju. Mingger. Fei Zai, Zihao serahkan padamu. Tenang saja, Yuan Ye. Aku akan jaga Haozai dengan baik. Yuan Ge, hati-hati. Cepat pergi. Yuan Ge, kalau dulu pasti bisa membunuh mereka semua. Tapi hari ini, iya, kakinya memang sudah terluka. Keseimbangannya juga tidak stabil. HMPH, berani duel dengan Long Ge. Benar-benar tidak mau hidup lagi? Antak Long Ji. Bunuh Jia, bunuh Jia. Biar kulihat, sisa berapa kekuatanmu sebagai Shuang Hua Honggan ini.
Yi Sheng bilang kamu sangat hebat, tapi menurutku biasa saja. Hari ini, aku akan patahkan kakimu yang satunya lagi, biar kamu seumur hidup pakai tongkat. Guanglong, kamu tidak sportif. Aduh. Lihat, apakah aku akan membunuhmu dulu? Atau orang-orangmu yang akan dibunuh oleh anak buahku? Suruh mereka berhenti. Berhenti. Bagaimana ini? Cepat pergi. Yuan Yi, Kalian baik-baik saja? baik-baik saja. Tidak apa-apa. Di sini serahkan pada aku dan Dato. Kamu pergi ke rumah sakit untuk melihat Haozai dulu. Kalau ada kebutuhan, kamu bisa langsung bilang. Nanti kita ketemu lagi. Baik. Kak Yao. Bagaimana Lu? Luiwan sudah melumpuhkan tangan kanan Guanglong. Bingo, ikan akhirnya masuk perangkap, Kak Yao. Apa perlu aku? Sudah berapa kali aku bilang padamu? Berantem dan bunuh-bunuhan, itu urusan preman kecil. Aku tidak pernah berharap Guanglong bisa menang. Tapi dia sedang naik daun, kalau dia benar-benar keluar. Takut apa? Cuma orang cacat saja. Pasti ada yang akan menghabisi dia. Guru Lin, Zihao tidak apa-apa kan? Dokter bilang, untuk dibawa cepat, kalau tidak paru-parunya bisa infeksi. Bisa bahaya. Bagus, tidak apa-apa. Kak Yuan, luka di tubuhmu. Aku tidak apa-apa. Kak Yuan, kamu datang. Tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa, Dato dan yang lain ada di toko. Tidak akan ada masalah. Kak Yuan, aku yang jaga Haozai di sini. Kamu antar Guru Lin pulang dulu, sudah malam tidak aman. Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri. Sudah. Lebih baik aku antar kamu pulang, jangan sampai Longsing bikin masalah. Hem. Kak Bin Ai. Siapa yang suruh kamu cari Luiwan? Aku ingin balas dendam untuk si naga tua. Balas dendam haha. Kamu pikir bisa menang lawan Luiwan? Dari mana kamu dapat kabar? Ayah, Liao. Orang kecil yang tidak bisa diandalkan. Dendam ayahku akan kubalas sendiri. Tidak usah kamu ikut campur, ngerti? Ayah. Kak Yuan, luka-luka lamamu ini. Kaget ya? Tidak. Dulu, aku hanya berpikir kalian para bos sangat keren. Tidak menyangka. Dulu aku juga berpikir, menebas orang itu keren. Selalu berharap orang lain takut padaku. Baru kemudian tahu,
Kalau kalah dirawat, menang masuk penjara. Bos-bos yang disebut itu, sama sekali tidak berarti. Kak Iwan, nanti kamu mau ngapain? Sekarang aku hanya ingin melihat anakku tumbuh sehat. Sekolah, kerja, menikahi seorang istri. Kalau kamu? Aku. Kak Iwan. Aku suka kamu. Pak Lin, hari sudah malam, aku pulang dulu. Apa aku tidak cukup baik? Kamu baik. Baik dari segi penampilan maupun sifat. Aku yang tidak pantas untukmu, dan aku juga pernah di penjara. Aku tidak ingin menyusahkanmu. Aku tidak peduli. Pak Lin. Kamu tergoda, aku dengar. Aku harus merebutnya. Perselang. Kamu baru sembuh, minum sedikit saja. Jangan ikut campur. Zihao. Kak Yuan. Ayo keluar dan beraksi. Aku mendekam di dalam selama 8 tahun. Kehilangan satu kaki. Orang tuaku sudah tiada, Ain juga sudah pergi. Zihao sampai sekarang tidak dekat denganku. Ini harga yang harus dibayar untuk hidup di jalanan. Dato Uheipi. Jika ada satu hal yang tidak kusesali setelah bergabung dengan Yisheng, itu adalah mengenal kalian dan Feizai mereka. Ini adalah jalan yang tidak ada ujungnya. Keluar dari dunia ini bersamaku. Kak Yuan. Aku ingat kamu pernah bilang, hidup di jalanan asal berani berkelahi dan berjuang. Pasti bisa sukses. Selama kamu di dalam, aku dan Datou selalu menunggumu. Sekarang kamu bilang mau keluar. Heipi, dengar dulu. Dulu masih muda dan gegabah, tidak mengerti apa-apa. Mengira diri paling hebat, tapi sekarang aku tahu. Semua ini palsu. Kita bukan manusia super, terluka bisa mati. Kak Yuan, kamu takut mati ya? Ya, aku takut mati, aku takut suatu hari harus mengurus jenazahmu dan Heipi. Aku Heipi tidak pernah takut. Ya, kamu tidak takut. Kalau begitu aku tanya, kalau dia mati, bagaimana kamu menghadapi orang tuanya? Bagaimana kamu menghadapi istrinya? Aku yang membawa kalian ke jalan ini. Sekarang aku ingin menarik kalian kembali. Kenapa kalian tidak mau mendengarkanku sekali lagi? Baik Kak Yuan, sekali masuk dunia hitam, susah keluar. Tapi apapun yang terjadi, kau selamanya kakakku, Kak Yuan. Kau selamanya kakak kami. Wah, adegan persaudaraan yang mengharukan ini. Dubin, kau mau apa? Jangan tegang. Aku mau tanya sesuatu pada Lu Yuan. Lu Yuan, kau benar-benar mau keluar dari dunia hitam? Ya. Baik. Kalau begitu urusan Kuanglong, kalian berdua yang tanggung. Pulang sana, bersih-bersih, tunggu mati. Kau bilang apa? Datou? Heipi Datou adalah saudaraku. Masalah Guanglong itu, mereka hanya membantuku. Tidak ada hubungan dengan mereka. Saudara. Lu Yuan, kau masuk penjara 8 tahun karena ayahku. Sekarang kau keluar dari dunia hitam, jadi aku tidak mencari masalah denganmu. Karena Dubin ini orang yang berpegang pada aturan. Tapi Kuanglong adalah saudaraku. Masalah ini harus ada yang bertanggung jawab. Bukan mereka berdua. Berarti kau. Tapi pikirkan baik-baik. Kalau kau tanggung masalah ini, kau tidak bisa keluar dari dunia hitam. Kau tidak perlu buru-buru memberi jawaban. 3 hari, beritahu keputusanku. Kak Yuan. Kalau kau sudah memutuskan keluar dari dunia hitam, urusan Dubin. Serahkan pada kami, Datou. Kau bawa Hao Zai hidup dengan baik. Benar, kami berdua akan merendahkan diri pada Liao. Legitila. Kami juga anggota Yisheng. Aku tidak percaya. Dia akan tega melihat kami berdua dibantai habis-habisan oleh Longsing. Tidak bisa, kalian berdua membelaku. Hingga jadi incaran Dubin. Bagaimana mungkin aku tinggal diam? Lagi pula tujuannya adalah balas dendam untuk ayahnya. Sedangkan kalian hanya alasannya untuk memancingku keluar. Kak Yuan benar. Liao itu pengecut. Dia pasti senang melihat Dubin berantem dengan kalian.
Mana mungkin dia mau membantu kalian? Ini mungkin takdirku. Sekarang aku baru mengerti. Apa yang dimaksud dengan mudah masuk ke dunia persilatan, tapi sulit keluar darinya? Kak Yuan, aku punya ide. Kita semua ingin tetap bersama Kak Yuan. Kak Yuan ingin melindungi kalian, tapi juga tidak ingin terlibat dalam dunia persilatan. Berantem terus, kan? Kalau begitu, Kak Yuan, bawa mereka semua ke jalan yang benar, bukan lebih baik? Siapa bilang dunia persilatan harus selalu berantem? Gampang banget lo ngomong. Aku dan Datou punya banyak anak buah. Aku nggak bisa bawa mereka ke sini jualan sate bareng Feizai. Siapa bilang suruh jualan sate? Maksudku, kalian punya supir-supir berpengalaman. Dan juga montir-montir handal. Kak Yuan bisa buka perusahaan transportasi, dan kalian semua bisa cari makan dari keahlian sendiri. Mantap banget Nyonya. Kak Yuan, gimana kantornya? Gak nyangka. Aku, Lu Yuan, bisa duduk di kantor suatu hari nanti. Ini baru awal. Kamu akan semakin sukses, langkah demi langkah. Menjadi pria paling mencolok di kota pelabuhan. Akian. Aku nggak pantas dapat perlakuan baik darimu. Pantas atau enggak, bukan kamu yang tentukan. Bulin, Paman Feizai minta aku bilang. Waktunya hampir habis. Bulin, kok wajahmu merah banget? Nggak ada. Kak Yuan, ayo cepat turun, upacara pembukaan. Jangan sampai telat. Oh iya, ayo ayo. Ayo. Pak Kapolda, siapa tamunya sampai Bapak sendiri yang menyambut? Ini gara-gara kalian, beberapa tahun terakhir di kota pelabuhan. Semakin banyak yang nggak taat aturan. Bos di atas nggak senang. Kirim seseorang untuk mengendalikan O. Dia datang. Pak Kapolda, Caisir, akhirnya kau datang. Semua rekan di cabang kota pelabuhan sudah menunggu. Bagaimana kalau kita makan dulu? Enggak, kebetulan di kota pelabuhan. Aku punya kenalan, aku mau cari mereka dulu. Untuk cari tahu situasi. Oke, silakan. Langit kota pelabuhan akan berubah. Aduh, baru sebentar aja, rasanya lebih capek daripada berantem. Apalagi jas ini, nggak nyaman banget dipakai. Ini hari pertama perusahaan buka, sebisa mungkin tahan dulu. Jangan sampai ada masalah. Tentu saja, emang aku orang yang nggak tahu diri? Kamu pikir Guru Lin ini bukan orang biasa, ya? Dalam sekejap, dia bisa mengundang banyak orang seperti ini. Masa sih? Kamu pernah lihat guru mana yang punya kemampuan untuk mendirikan perusahaan dalam waktu singkat? Kayaknya kita. Kak Yuan masih tetap mempesona seperti dulu. Ya haha. Xiao, aku mau sama ayahmu dan kamu. Kamu cari Paman Feizai dulu, oke? Ok. Sini, Zihao. Kalau ayahmu cari ibu tiri buat kamu, kamu setuju? Guru Lin boleh, yang lain enggak? Wah, panggilan kakak kiparku dulu nggak sia-sia. Kita lihat ke sana yuk. Ayo ke sana. Halo semua, hari ini aku mewakili Pak Lu untuk berterima kasih atas kehadiran kalian di acara peresmian perusahaan pelayaran kami. Selanjutnya, mari kita persilakan Pak Lu untuk memberikan sambutan. Kak Yuan, acara besar seperti peresmian ini. Nggak kasih tahu aku? Nggak asik deh, hahaha. Liao, bos geng Yisheng, kok dia datang? Kamu nggak tahu? Lu Yuan ini dulu anggota Yisheng. Jagoan mereka. Dia buka perusahaan, wajar kalau Liao datang. Kak Yuan, nggak masih marah sama aku kan? Masa sih? Aku cuma takut Kak Yao terlalu sibuk. Jadi gak ngabarin. Kita kan saudara. Sekalipun ada urusan penting, aku pasti datang. Iya ya, Kon. Makasih ya. Duduk dulu, Hei Pi. Oh. Kak Yao. Munafik. Datou, jangan gitu. Mereka kok datang?
Itu kan Dubin? Kok dia juga datang? Kamu lupa? Lu Yuan kan membunuh Laudonia. Dia datang pasti mau balas dendam. Ini bakal seru nih. Kamu mau apa? Yang jelas mau mengucapkan selamat atas peresmian perusahaan kalian. Masa mau mengucapkan bela sungkawa? Kau. Datou. Tamu tetaplah tamu. Atur. Cari tempat duduk sendiri. Halo semuanya. Saya adalah General Manager Lu Yuan dari perusahaan transportasi Yuanyang. Saya tidak banyak sekolah. Tidak pandai bicara. Tapi saya jamin, perusahaan transportasi Yuanyang akan bekerja sepenuh hati. Menyelesaikan setiap pesanan dengan baik dan bekerja sama untuk menang bersama. Terima kasih. Lu Yuan. Perusahaanmu juga sudah buka, jadi masalah antara kita harus diselesaikan, kan? Apa maksudmu? Liao, hari ini berani sekali ya. Berani melawan Longsing? Atau bahkan tidak bisa mengendalikan anak buahmu sendiri? Tidak bisa diatur? Duduk semua. Yuan Go, maaf ya. Siapa yang suruh kamu keluar dari Yisheng? Kamu juga tahu, aku tidak bisa demi kamu. Mengabaikan nyawa saudara-saudara ini, kan? Kami paham, tentu saja paham. Bagaimana, Lu Yuan? Maaf ya, keributan masalah itu pelanggaran hukum. Perusahaan transportasi Yuanyang kami adalah perusahaan resmi. Dasar pincang, sok suci apa? Kamu pikir pakai yes? Dan dasi, langsung jadi gentleman? Siapa yang tidak tahu? Dulu kamu adalah petarung andalan Yisheng. Aku tidak pernah menyangkal identitas masa laluku. Dan kesalahan yang pernah kulakukan. Tapi orang yang bertobat itu berharga. Sekarang aku hanya ingin menjadi warga negara yang taat hukum. Dan menghidupi anak buahku. Tapi itu tergantung apakah aku memberimu kesempatan atau tidak. Kamu tidak mau bertarung denganku? Kalau begitu aku akan fokus menghancurkan perusahaan transportasi Yuanyangmu. Lihat bagaimana kamu bisa jadi warga taat hukum. Hankerken, Parenti. Caisir. Anak muda, jangan terlalu emosi. Dari mana datangnya orang tua ini? Jangan ikut campur kalau tidak. Kamu akan menyesal. Oh, aku ingin lihat. Bagaimana kamu bisa membuatku menyesal? Aji, Inspector Senior. Xing Yukai, mau ke kamu. Pergi ke kantorku untuk minum teh dan meredakan emosi. Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Nomor seragamku PC 12.366. Laporkan aku. Halo 999, ada yang bisa dibantu? Kerja bagus. Liao. Kalau kamu, hihihi, aduh. Caisir bercanda, aku hari ini cuma datang untuk memberi selamat. Atas pembukaan perusahaan baru Yuanga. Tidak berani buat masalah. Tidak berani, tidak berani. Hahaha. Sepertinya kamu mendengarkan kata-kataku. Tapi, orang yang bertobat itu berharga. Kamu harus benar-benar berubah, ya. Caisir, tenang saja. Kesalahan di masa lalu membuatku membayar harga yang mahal. Aku tidak akan mengulangi hal yang sama untuk kedua kalinya. Pegaslah. Selamat buka usaha. Terima kasih. Ingat, kedepannya harus patuh hukum. Jadi orang yang baik, ya. Aku sudah tua, kaki juga tidak begitu kuat. Tolong kalian berdua antar aku pulang. Baik. Eo. Untung ada Caisir yang membantu, kalau tidak, benar-benar tidak tahu harus bagaimana menyelesaikannya. Dia memang banyak membantuku. Kak Yuan, ayo kita lanjutkan malam ini.
Masih ada acara ulang tahun Zihao. Baik. Sial, tua bangka. Akan kubunuh dia suatu hari nanti. Lebih baik kamu buang jauh-jauh pikiran bodoh itu. Kalau tidak, minggir dari Longsing. Peng Pen. Aku cuma omong doang. Polisi tidak bisa disentuh. Aku tidak tahu ya, tapi Luiwan ini juga tidak berani melawanmu. Dendam Long Tou, polisi tidak bisa kusentuh. Tapi bukan berarti aku tidak bisa menyentuh orang lain. Sam Haken, siapapun yang berani memberi proyek ke Luiwan. Berarti melawan Longsing. Ya, Luiwan ingin jalur yang benar kan? Aku justru akan membuatnya tidak punya jalan. Selamat ulang tahun. Zihao, kenapa? Tidak enak badan? Ayah, tahun depan bisakah kamu selalu menemaniku ulang tahun? Ayah akan menemanimu ulang tahun setiap tahun. Iya, Zihao. Kita semua akan selalu menemanimu. Ulang tahun. Jangan menangis. Cepat tiup lilinnya. Selamat ulang tahun. Hari ini ulang tahunku, berarti kalian harus nurut aku, dong? Jangan keterlaluan. Kalau gitu, ayah bisa cium bulin? Wow. Dasar aja. Oh, masih. Ayah bohong. Katanya tadi mau nurut aku. Paman Fezai, benar kan? Ayah. Siam dong, Siam. Wah, Ha, Guru Lin harus mengambil inisiatif. Kau ini kurang ajar ya? Kurang ajar ya? Hah? Kutangkap kau. Kemari, jangan lari. Paman Liu, tolong bantu kami. keponakan, bukan aku tidak mau membantumu. Tapi Dubin sudah mengancam. Siapa yang berani memberi proyek kepada Bos Lu, berarti melawan Longsing. Bos Lu, jangan salah paham. Kalau bukan karena Kian-Kian. Aku bahkan tidak akan menemuimu. Aku bisa mengerti kesulitan Bos Liu. Dalam bisnis, yang paling penting adalah stabilitas, aku percaya. Bos Liu juga tidak ingin terus diganggu orang Longsing. Tapi aku masih punya beberapa hal yang ingin kusampaikan. Bos Lu, silakan bicara sepuasnya. Sepengetahuanku, harga transportasi Longsing 30% lebih mahal dari pasar, benar kan? Benar, Dubin sudah mengusir. Semua pesaing, sekarang hanya dia yang bisa menentukan harga. Kita harus bayar berapapun, tidak ada ruang tawar-menawar. Bagaimana jika Yuan yang transport menawarkan harga pasar? Dan kami bertanggung jawab penuh atas masalah apapun. Bisakah Bos Liu memberi Yuan yang kesempatan? Kak Yuan. Bos Lu serius. Tidak main-main, kita bisa langsung tanda tangani kontrak. Baik, aku akan ikut bertaruh sekali ini. Kak Yuan, tadi kau agak terburu-buru. Bagaimana jika gagal? Akian, aku tahu ini taruhan besar. Tapi kesempatan ini harus kita rebut. Hanya dengan menunjukkan kemampuan kita. Melindungi barang mereka dengan harga lebih murah dari Longsing. Kita bisa berdiri tegak di industri transportasi. Baiklah, kau meyakinkanku. Kali ini, berapapun taruhannya, aku akan menemani. Ayo pergi. Semuanya. Ini order pertama Yuan yang transport. Menentukan apakah Yuan yang transport bisa bertahan. Jadi semua harus ekstra hati-hati. Hei Pi. Tidak, Tunang Kak Yuan, aku sudah bawa tim mekanik. Memeriksanya, sebelum berangkat. Kita akan periksa lagi. baik. Kak Yuan tenang saja. Aku Datou rela mati daripada Longsing. Anak-anak itu menyentuh barang kita. Datou, barangkali ini sangat penting buat kita. Memang benar. Tapi ingat, kapanpun. Keselamatan kalian sendiri yang nomor satu. Paling-paling rugi total. Kita mulai lagi dari nol. Kakak Yuan, tenang saja, jangan khawatir. WK, Kakak Yuan. Kali ini kita kirim barang, pasti tidak bisa sembunyi dari Dubin. Menurutmu, apa kita harus kerahkan semua personel? Tidak perlu, suruh Datou dan tim transportasinya saja. Tapi, Jangan khawatir, aku sudah punya rencana. Lagi pula tidak mungkin setiap kali kirim barang harus suruh semua. Grup perusahaan turun, itu terlalu rugi. Baik. Kakak Long, Luiwan benar-benar bodoh. Dia pikir ganti rute pengiriman kita tidak tahu, HMPH. Nanti, hajar habis-habisan, Yuan Yang, sialan.
Biar dia tidak bisa mengembangkan apa-apa. Datang, siap-siap. Kuang Long, kau cari mati ya? Cuma modal kau, HMPH, mau apa? Hari ini gue mau hajar orangmu, rampas barangmu. Hankirin mobilmu, gas. Parenti. Jangan gerak, turunkan senjata. Kau jebak aku? Apa yang ku jebak? Kami mengirim barang dengan tenang, kalian ini. Merampok di jalan. Caisir, membasmi kejahatan untuk rakyat, ada masalah? Ini, Caisir, kali ini terima kasih banyak. Barusan kan sudah kau bilang, kami tim O menangkap perampok. Sudah kewajiban, tidak usah bilang terima kasih, dan lagi. Kalau suatu hari kau jatuh di tanganku, aku juga tidak akan mengampuni, kami. Kakak Yuan sudah jelaskan, ke depannya kami. pasti tidak akan jalani lagi jalan lama. Bawa pergi. Saudara-saudara, naik mobil. Posh, Bos, ada masalah. panik apa? Masalah apa? Kakak Long mereka. Ditangkap polisi. Apa? Zihao, bagaimana kalau aku antarmu pulang tidur dulu? Tidak mau, aku mau tunggu Paman Dato. Halo, Halo Kak Yuan, barangnya sudah sampai. kirim saja. Sudah larut malam, tidak perlu buru-buru pulang. Kalian ajak teman-teman makan dulu. Istirahat yang cukup, pulang besok saja. Jangan minum alkohol ya. Oh, Kak Yuan. Akhirnya kita berhasil melangkah maju. Semua sudah bekerja keras. Pulang dan istirahatlah. Ayo pergi, Kak Yuan. Kak Yuan, aku juga mau pulang istirahat dulu. Bulin, kamu janji mau cerita untukku. Zihao, jangan nakal. Aku tidak nakal, Bulin bilang. Janji harus ditepati, kalau tidak berarti tidak jujur. Aku memang bilang begitu. Silakan masuk. Ayah, temani Bulin ngobrol dulu. Aku mau ke kamar dulu. Bukannya kamu mau dengar cerita Bulin? Tapi aku agak ngantuk, mau tidur dulu. Selamat malam ayah, selamat malam Bulin, hehe. Bulin, aku sudah besar. Bisa pergi sekolah sendiri. Tidak boleh, Zihao. Ayahmu semalam tidur di sofa. Tidurnya tidak nyenyak. Aku harus mengantarmu ke sekolah dengan aman. Zihao, lari cepat. Lari lebih cepat. Pergi kau. Bulin, Lari. Bawa pergi. Halo, Kak Yuan tidak baik. Bulin kena masalah. apa? aduh. Zihao, Ayah, Kak Yuan, Zihao, kamu tidak apa-apa? ayah, aku tidak apa-apa. Bulin diculik. Cepat selamatkan dia. Tenang, aku pasti akan menyelamatkan Bulin. Halo, Lu Yuan. Kalau tidak mau wanita ini mati, datang sendiri. Kak Yuan, jangan pedulikan aku. Akian. Dubin, kalau ada apa-apa, hadapi aku saja. Halo, halo. Kak Yuan, aku akan kumpulkan teman-teman untuk menyelamatkan kakak ipar. Kamu berhenti. Biarkan teman-teman melakukan tugasnya masing-masing.
Tapi, Tidak ada tapi, kalian semua sudah dengar tadi. Dubi menyuruhku pergi sendirian. Hakiwan, Sudah. Guru Lin ditangkap karena aku. Aku tidak bisa membiarkannya celaka. Jika aku celaka, Zihao kupercayakan pada kalian, tenang, Ayah, aku pergi. Kekyuan, Kekyuan, Kekyuan. Jangan bergerak. Kak Bin, menurutmu, apakah dia akan datang? Jangan bermimpi. Kak Yuan bukan orang bodoh. Tidak. Dia pasti akan datang. Kalau Kak Yuan datang, pasti bawa tim Ok untuk menangkap kalian semua. Dan menghukum kalian sesuai hukum. Bagus, lihat siapa yang lebih cepat dihukum. Atau aku yang lebih dulu membunuhmu. Kakak. Kak Yuan. Aku datang. Lepaskan Akian. Hahaha, Lu Yuan. Kau memang tidak mengecewakanku, tapi untuk menyelamatkannya. Kau harus mengalahkanku dulu. 8 tahun lalu di sini, aku melihat ayahku dibunuh olehmu. Hari ini, aku akan membunuhmu di sini untuk membalas dendam ayahku. Semuanya. Tanpa perintahku, jangan ada yang ikut campur. Ya, aku akan membuatnya tahu. Siapa yang terkuat di kota pelabuhan? Lawanlah. Sudah kukatakan. Aku tidak akan kembali ke jalan yang dulu, jadi aku tidak akan melawan. Ini bukan pilihanmu. Bunuh dia. Jangan. Lu Yuan. Ternyata wanita ini sangat penting bagimu, ya? Baiklah. Kau harus mengalahkanku dulu. Atau aku akan membuatmu melihatnya mati. Kak Yuan, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Tidak, aku harus menyelamatkan Kak Yuan. Kau lupa apa yang Kak Yuan katakan tadi? Mau lihat Kak Yuan mati begitu saja? Kemana Lu Yuan pergi? Caisir, Kak Yuan sedang dinas luar. Aku berbohong padaku. Aku telah menerima laporan tentang penculikan. Kalian semua adalah saudara Lu Yuan. Jika kalian benar-benar peduli padanya, jangan buang waktu lagi. 1 menit terlambat, dia semakin dalam bahaya. Kak Yuan. Kakbin. Lu Yuan. Dulu kalau ayahku tidak sudah tua, kamu pasti tidak bisa mengalahkannya. Dulu ayahmu memang jago bertarung. Kalau bukan karena aku masih muda, aku pasti bukan lawannya. Hahaha, tapi hari ini yang muda adalah aku. Cuma segini, bagaimana mau menyelamatkan pacarmu? Aduh. Aku Aji Senior Superinter, Shing Yukai. Ada kasus penculikan di jembatan kota pelabuhan. Mohon rekan terdekat segera memberikan bantuan. Bahkan harus mempertaruhkan nyawa. Aku akan melindunginya. Ya, kalau tidak mempertaruhkan nyawa, tidak seru. Aduh. Lu Yuan. Aku akui aku meremehkanmu. Kalau bukan karena kakimu pincang. Aku mungkin benar-benar bukan lawanmu. Kamu tidak bisa menang. Aku harus menyelamatkan Akian. Aku tidak bisa menang. Setiap hari aku berlatih tinju untuk membunuhmu, membalas dendam untuk ayahku. Sudah kubilang, akulah yang nomor 1 di kota pelabuhan. Kak Yuan. Sekik jia. Ayah, hari ini aku akan membalas dendam untukmu. Apakah menjadi nomor 1 di kota pelabuhan begitu penting? Ya, kalau aku tidak bisa mengalahkanmu, apa artinya hidupku? Aduh.
Bunuh aku. Kenapa tidak membunuhku? Sudah kubilang. Aku kesini bukan untuk membunuh. Kak Yuan, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kak Bin, dialah yang membunuh Kak Bin, bunuh dia. Balas dendam untuk Kak Bin. Aduh, hentikan. Semua orang, letakkan senjata. Tangan di kepala, jongkok. Kamu tidak apa-apa? Kamu terlalu gegabah. Maaf, Caisir. Aku tidak bisa melihat Akian celaka. Caisir, kamu ngapain sih? Dubin tewas di tempat, kami curiga. Lu Yuan terlibat dalam kasus ini. Harus ikut kami untuk diperiksa. Tidak seperti ini, Yuan adalah untuk menyelamatkan saya. Detailnya akan kami selidiki. Prosedur harus dijalankan. Tapi tenang, Akian. Aku percaya Caisir. Kami akan menyelidiki sampai jelas. Kalau Ayuan tidak terlibat, aku jamin dia aman. Saudara Yao, Gimana? Dubin bunuh diri lompat jembatan. Lu Yuan dibawa pergi oleh Oji. Bahkan langit membantuku. Lalu kita harus apa? Bodoh amat. Suruh anak buah kita serbu. Ambil alih wilayah mereka. Sekarang Longsing kacau, kita bantu mereka. Ok. Tapi Lu Yuan itu saudaraku. Biarkan dia di dalam, enak gak perlu mikir. Hahaha, Gini Aya. Suruh mata-mata kita di Longsing. Tegaskan bahwa Dubin Dibuna Lu Yuan Jerdy? Jerdy. Mulai sekarang, Yi Sheng akan kuasai Hong Kong. Hahaha. Kamu siapa? Ini wilayah Longsing. Hahaha Longsing. Longsing sudah hancur. Sekarang ini milik Yi Sheng. Bagaimana dengan saudara Yuan? Caisir bilang awalnya tidak apa-apa. Tapi tiba-tiba mereka ubah kesaksian. Dipercaya bahwa saudara Yuan membunuh Dubin. Sialan. Dubin bunuh diri. Apa hubungannya dengan Yuan? Aku akan mencarinya. Jangan bikin ribut. Aku bikin ribut? Jangan lakukan apapun. Apa yang kamu omongin? Aku. Cukup, kalian adalah saudara laki-laki Yuan. Dia di dalam, urus perusahaan untuknya. Malah berisik di sini, kalian tidak merasa bersalah padanya? Jika kalian benar-benar peduli padanya, kembalilah ke perusahaan sekarang. Lakukan apa yang seharusnya kalian lakukan. Kakak ipar, jika ada masalah dengan barang, cari Datou. Urusan perusahaan Happy, kamu lebih perhatikan. Saudara Yuan memiliki saya di sini. Baik, kakak ipar, perusahaan ada aku, tenang saja. Guru Lin, apakah ayahku akan lama lagi tidak pulang? Tidak kembali. Zihao, kamu pulang dulu dengan Paman Feizai. Ayahmu baik-baik saja, tunggu sampai penyelidikan selesai. Paman O akan membaginya. Ya, tidak peduli berapa lama, aku akan menunggu ayah pulang. Saudara Yuan, aku akan. Kamu menyuruhku menyelamatkan Preman? Tidak mungkin. Ayah, Tuan, dia bukan bajingan. Dia karena Kalau bukan karena dia, kamu tidak akan terlibat masalah ini. Sudah kubilang sebelumnya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. dia bukan orang tidak jelas.
Ayah, jika kamu tidak menyelamatkannya, aku tidak akan mengakui kamu sebagai ayah. Kamu berhenti. Kamu kenapa? Bicaralah baik-baik. Masa sampai berkelahi dengan Akian? Anak durhaka ini mau memutuskan hubungan denganku. Hanya karena seorang preman. Akian, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada ayahmu? Ibu, aku benar-benar mencintainya. Ayah, jika kamu tidak menyelamatkannya, aku tidak akan hidup lagi. Lin, jika Akian ada apa-apa, aku tidak akan berhenti sampai kamu hancur. Baik. Jika benar seperti katamu, dia tidak membunuh. Aku bisa menyelamatkannya. Akian, ayahmu setuju. Cepat bangun. Tapi jangan terlalu senang dulu. Aku menyelamatkannya dengan syarat. Kamu kenapa? Membantu anak sendiri masih ada syarat? Ah, diam saja kamu. Syarat apa? Kamu harus menikah dengan Song King Yun. Pak Lin, kurang lebih seperti itu keadaannya. Kakak kepar. Oh, sudah selesai? Pergi saja. Baik, kita lanjutkan. Sejak terakhir kali membantu Pak Liu menyelesaikan pesanan itu, jumlah pesanan melonjak, tapi dengan kapasitas transportasi kita sekarang, mungkin tidak bisa menanganinya. Bagaimana pendapat kalian? Kakak ipar, katakan saja bagaimana caranya, kami akan ikuti. Tidak bisa. Bagaimana jika nanti aku pergi, kalian bagaimana? Pergi. Oh, maksudku, nanti aku akan hidup berdua dengan kakak Yuan. Mana ada waktu untuk urusan sebanyak ini? Kamu membuatku kaget. Aku pikir kamu mau pergi, ya? Mana mungkin? Ah, sudahlah, jangan bahas ini lagi. Happy, coba kamu berikan pendapatmu. Menurutku begini, kita harus manfaatkan kesempatan ini. Perluas skala perusahaan, rebut pasar, kapasitas transportasi kurang. Ya kita beli mobil saja. Lagi pula, bagian perbaikan relatif santai. Masih bisa menarik beberapa orang untuk membantu. Bagus. Datou, lihat tuh orang belajar sedikit. Oh ya, aku ingin beritahu kalian kabar baik. Kakak Yuan, mungkin tidak lama lagi akan kembali. Benarkah, kakak kepar? Sudah, turun dulu kerjakan tugas, tunggu kakak Yuan kembali. Kita beri dia kejutan. Pergi, bagus. Kakak Yuan akan kembali. Ayuan, aku tidak akan mengantarmu, ingat ya. Jangan terlalu impulsif lagi, harga yang ada sekarang. Hidup yang tidak mudah didapat. Terima kasih, Caisir. Ayah, Zihao. Sudah jadi anak baik tidak? Kalian kenapa? Ada apa? Di mana Akian? ayah, Bulin meninggalkan surat lalu menghilang. Kakak Yuan, saat kau baca surat ini, aku sudah pergi. Aku baik-baik saja, hanya agak berat meninggalkanmu dan Zihao. Dan Feizai, Datou dan Happy mereka. Jangan khawatir. Kakak Yuan, rawat baik-baik Zihao. Hidup dengan baik, jangan lupa apa yang kukatakan. Jadilah pria yang berdiri di puncak kota pelabuhan. Kakak Yuan, aku dan Datou menemukan. Surat ini lalu mencari di semua tempat. Yang mungkin dikunjungi kakak ipar. Tapi, Ayah, Bulin akan kembali tidak? Ayah janji, pasti akan membawa Bulin. Kembali untukmu. Halo. Kak Yuan. Perusahaan ada masalah. Berhenti. Aku tahu pasti kamu yang berbuat curang. Aku pemimpin Yisheng, perhatikan sikapmu. Liao, kamu kesini bukan cuma untuk aku. Atau status pemimpin, kan? Kak Yuan bercanda. Tapi Datou Happy. Dan mereka semua, ini orang-orang Yishengku. Dulu aku menghormati Kak Yuan.
Jadi kusuruh mereka membantumu. Sekarang di luar Yisheng. Banyak wilayah tak terurus, harus mereka kembali bekerja. Apa maksudmu? Dulu kamu mengabaikan kami. Sekarang suruh kami pulang, kau anggap kami apa? Bisa saja tidak kembali, aku tak masalah. Tapi, menurut aturan Yisheng, yang berkhianat harus dapat hukuman apa ya? Pengkhianat harus disaksikan semua, 3 tusukan 6 lubang. Seseram itu? Datou, kamu berani? Ayo, aku tak takut. Datou. Ayau, kita bersaudara bertahun-tahun. Tak ada ruang untuk berunding? Kak Yuan, kau pikir jadi pemimpin mudah? Aturan grup di atas segalanya. Atau kau jadi pemimpin, nanti mau apa saja bisa kau lakukan. Sudah kukatakan, aku tak tertarik jadi pemimpin. Tapi Happy Datou adalah saudaraku. Siapa berani sentuh dia? Aku tak akan diam saja. Kau menggenggam-kamku? Wah, ramai sekali. Liao, akhir-akhir ini posisimu di Sheng sangat mentereng. Menteng juga salah, Pak Polisi. Mau mentereng apa tak urusanku. Tapi kalau melanggar hukum, pasti kuhadapi. Ada bukti? Tangkap saja, hahaha. Kak Yuan, akhir-akhir ini luar agak berbahaya. Hati-hati. Dah. Liao ini licik dan kejam. Lebih sulit dari Dubin. Kamu waspada. Ibu. Akian, kamu baik-baik saja? Baik. Ayahmu sudah bicara dengan keluarga Song bulan depan. Song Qingyun. Cepat sekali. Bu. Aku lelah. Kalau begitu, istirahatlah yang cukup. Akian, ayahmu juga ingin yang terbaik untukmu. Jangan menyalahkannya. Aku tahu. Kak Yuan? Liao, kamu memanggil kami semua ke sini. Sudah duduk berjam-jam. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jangan buru-buru, Tuan San. Masih kurang 1 orang. Kalau sudah lengkap, rapat ini bisa segera dimulai. Wah, Tuan Liu. Apakah kamu tidak menerima teleponku? Ah, sudah menerima. Banyak orang menunggumu, kurang sopan rasanya. Maaf semuanya, macet di jalan. Silakan duduk. Duduk. Wah, semua yang hadir di sini, kita semua punya standar tinggi dalam hal transportasi. Macet bagaimana bisa diterima? Ya, benar. Tahukah kamu mengapa kamu macet? Aku tidak tahu. Kamu bekerja sama dengan Lu Yuan si pincang itu. Kalau bukan kamu yang macet, siapa lagi? Mulai sekarang, semua barang di kota pelabuhan akan diangkut oleh Yisheng. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Kak Yuan tidak baik. Ada apa? Orang bermarga Liu itu tiba-tiba membatalkan kontrak kita. Padahal sebelumnya, kita sudah menghemat banyak biaya pengiriman untuknya. Membatalkan kontrak? Apa alasannya? Tidak, dan bukan hanya dia. Beberapa bos yang sebelumnya bekerja sama dengan kita juga memberitahu kita secara bersamaan bahwa mereka sudah punya mitra baru dan ingin memutuskan kontrak. Banyak bos memutuskan kontrak secara bersamaan. Pasti ada orang yang ingin menyerang kita. Pasti ulah Liao, si bajingan itu. Apa artinya? Berhenti. Meskipun itu perbuatannya, apa gunanya kamu mencarinya?
Halo? Baik, terima kasih. Tuan Li tidak mau bertemu dengan kita. Kita sudah menghemat banyak biaya pengiriman untuknya. Sekarang bahkan tidak mau bertemu. Ini bukan salahnya. Pasti Liao memberinya tekanan. Dia terpaksa. Itu wajar. Masuk. Bos Lu, Ada apa? Direktur Zeng telepon bilang, pinjaman perusahaan kita terlalu berisiko. Kita harus segera melunasi. Aku paham. Kamu keluar dulu. Kekyun, pasti olah Liao. Aku habisin dia. Terus, kamu masuk penjara. Aku dan Happy bersenang-senang di luar, di mata kalian. Aku orang yang mengorbankan masa depan teman demi kekayaan, ya? Kak Yuan, aku tidak. Kalau tidak, diam saja. Jangan lupa niat awal mendirikan Yuan Yang. Paling-paling kembali jualan barbecue. Asalkan kita bersatu. Aku tidak percaya kita akan terus sial. Happy, pembukuan perusahaan selalu kamu yang urus. Kira-kira, kita bisa bertahan berapa lama lagi? Kak Yuan, bulan lalu kita baru beli truk. Pinjaman 10 juta hampir habis. Kalau kita lunasi pinjaman, Bulan depan gaji karyawan pun tidak bisa dibayar. Bayar gaji teman-teman dulu, soal bank. Paling-paling bangkrut, nanti berapa kurangnya? Aku yang tanggung. Kak Yuan, Sudah. Sekarang kita jelaskan ke teman-teman, sekarang tidak ada kerjaan. Diam di sini juga tidak ada gunanya. Biarkan mereka cari jalan lain lebih awal. Ayo. Akian, restoran itu masakan Prancisnya enak. nanti kita coba. Ada apa? Aku ada urusan mendadak jadi. Baik, Akian, kalau ada urusan kamu pergi dulu. Aku, Tenang, aku tidak akan bilang ke Paman Lin. terima kasih. Kalau bukan karena ayahmu, aku malas peduli. Siap-siap, aku segera datang. Akian. Bukannya kamu makan dengan King Yun? Bu, tolong aku. Ada apa? Cerita sama ibu. Perusahaan Kak Yuan bermasalah, dia susah payah. Baru sampai di sini, aku harus membantunya. Ini. Tapi, ayahmu tidak mengizinkan kalian berhubungan. Bu, aku tidak akan bertemu dengannya. Tolong berikan uang ini padanya, dia sangat membutuhkannya sekarang. Aku mohon. Song Shao, apakah Anda puas? Sangat memuaskan, kamu hebat. Terima kasih atas pujian Song Shao. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan yang kuminta? Song Shao, tenang saja. Sekarang industri transportasi di kota pelabuhan, aku yang pegang kendali. Jangan sampai ada kesalahan, sebentar lagi. Begitu pengumuman tender jembatan kota pelabuhan keluar, kamu hanya perlu menang. Dari sekarang, Yi Sheng dan keluarga Song juga akan naik level. Terima kasih Song Shao. Kak Yuan. Kekyun, tengah dulu. Aku datang bersama Kak Datou. Dulu di Yisheng. Lao Yu selalu mengganggu pemalat. Tidak suka padaku, sampai bulan lalu setelah gajian. Dia tiba-tiba tersenyum padaku dan minum bersamaku. Banyak bicara. Baru aku sadar betapa brengseknya aku dulu. Kak Yuan, aku benar-benar tidak ingin meninggalkan Yuan Yang. Iya Kak Yuan, aku mantan narapidana. Setelah keluar, aku bekerja keras, tapi mereka selalu mencurigaiku. Tapi aku sudah membayar kesalahanku. Jika meninggalkan Yuan Yang,
Aku benar-benar tidak tahu harus kemana, Kak Yuan. Ayah Kak Yuan. Sudah, semuanya bangun dan bicara. Ayo bangun. Aku Lu Yuan juga pernah melakukan kesalahan. Pernah di penjara. Hanya tidak ingin melihat saudaraku mengikuti jejakku. Makanya mendirikan Yuan Yang. Bukan sampai. Keadaan terpaksa, aku juga tidak ingin membubarkannya. Tapi sekarang bos memutus kontrak, Ban menarik pinjaman. Jika tidak cepat bertindak. Aku khawatir bahkan gaji kalian bulan depan tidak bisa dibayar. Kak Yuan, aku bisa tidak mengambil gaji. Iya, aku juga bisa, dan aku. Terima kasih saudara-saudara. Terima kasih masih mendukungku. Aku tahu banyak dari kalian masih harus menafkahi keluarga. Aku berjanji. Sampai saat terakhir, Yuan yang tidak akan dibubarkan. Sudah. Semua sibuk, kami pasti akan mencari cara. Sudah buntu, mana ada jalan keluar lagi? Sudah, jangan banyak bicara. Siapa Lu Yuan? Saya ibu dari Akian. Silakan minum. Terima kasih. Dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Sebentar lagi akan menikah. Oh ya? Selamat ya. Kupikir kau akan bertanya di mana dia. Dia layak mendapatkan yang lebih baik. Ini dia minta aku berikan padamu. Ada 15 juta di dalamnya. Passwordnya ulang tahunmu. Maaf ya. Aku tidak bisa menerimanya, tolong kamu. Aku sudah janji pada Akian untuk memberikan kartu bank ini padamu. Tapi tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya lagi. Kamu sangat dewasa. Sebagai ibu, aku sangat senang. Kamu memikirkan Akian. Tapi sebagai wanita, aku hanya ingin bilang, kamu terlalu pengecut. Apa maksudnya? Dia layak mendapatkan yang lebih baik? Baik atau tidak, hanya dia yang bisa menentukan. Dia saja tidak menyerah. Kenapa kamu menyerah? Pengecut. Ini undangan pernikahan Akian. Pergi atau tidak, kamu yang putuskan. Akian. Besok kamu akan menikah. Senanglah. Ibu, aku ingin sendirian sebentar. Kak Yuan. Aku akan menikah. Selamat ya. Sebentar, sibuk dulu, maaf. Tuan Song. Tempat ini serahkan padamu. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Asal bisa dapat Lin Zhongsheng. Proyek jembatan kota pelabuhan pasti jadi milik kita. Tenang, Tuan Song. Tamu hari ini, semua orang penting di kota pelabuhan. Ingat, jangan sampai ribut. Ya. Silakan pengantin wanita masuk. Tuan Song, apakah Anda bersedia? Menikahi Nona Lin, baik dalam sakit maupun sehat. Baik dalam miskin maupun kaya, mencintainya dan merawatnya. Menghormatinya dan menerimanya. Selalu setia padanya hingga akhir hayat. Aku mau Nona Lin. Apakah kamu bersedia untuk mengikat janji pernikahan dengan Tuan Song?
Baik dalam sakit maupun sehat, baik dalam kekurangan maupun kekayaan. Mencintainya, merawatnya, menghormatinya, dan menerimanya. Selalu setia padanya hingga akhir hayat. Aku. Setuju, setuju. Ada apa? Kami datang untuk menghadiri pernikahan kakak ipar. Urusanmu apa? Mingger. Lu Yuan. Lama tidak bertemu, Lia. Kamu lagi? Hari ini aku tidak ada waktu untuk berurusan denganmu. Minggir. Wanita yang kau cintai akan menikah dengan orang lain. Panik ya? Sayangnya, aku punya perjanjian dengan Song Muda hari ini. Kalian semua tidak bisa masuk. Waktunya hampir habis, wanita yang kau cintai akan menjadi Nyonya Song. Tidak mungkin. Aku datang pasti akan membawanya pergi. Hanya dengan kalian? Kak Yuan, kalian masuk dulu, di sini serahkan pada kami. Pergilah Kak Yuan, anak-anak kecil ini. Tidak kami anggap serius, tenang saja Kak Yuan. Harus bawa kakak ipar kembali. Iya ayah, harus bawa ibu kembali. Maaf Kak Yuan. Dia tidak mau. Kak Yuan. Akian, apakah kamu mau pergi denganku? Aku mau. Akian, kamu benar-benar mau pergi dengan preman kecil ini? Jangan lupa, kamu pernah berjanji apa padaku. Ayah, Kak Yuan bukan preman. Kak Yuan, ayo kita pergi. Kamu berani. Paman, aku sudah datang, pasti akan membawanya pergi. Lain kali aku akan datang untuk minta maaf. Ayo pergi. Kamu kembali. Tidak menyangka, ada yang berani mencuri pengantin. Tapi dia sangat tampan. Xiao Song. Aku yang tidak bisa mendidik anak, aku akan mengirim orang untuk menangkap mereka kembali. Lin, apakah kamu sudah pikun? Mengirim orang untuk menangkap anakmu sendiri. Jangan ikut campur, Paman Lin. Bibi benar. Bagaimanapun, Akian adalah anakmu yang salah. Hanya karena kita tidak berjodoh. Song Muda. Inikah yang kamu bilang pasti aman? Song Shao, Anda tidak mengizinkan kami untuk memperbesar masalah. Jangan cari alasan. Kalau bukan karena Lin Songsheng merasa bersalah padaku dan berjanji akan membantuku mendapatkan tender jembatan kota pelabuhan dalam batas wajar, kau sudah mati. Bagaimana persiapan untuk tender? Song Shao, tenang saja. Aku sudah mengatur semuanya. Mustahil. Ada perusahaan transportasi lain yang bersaing dengan kita. Nah, baru benar. Mesaklah. Song Girl, semua orang sudah dibawa. Selamat malam, bos. Kalian keluar, aku ingin bersantai. Oh yeah. Si bocah itu berani memperlakukanmu seperti itu. Mau aku? Jangan buru-buru. Orang yang ingin sukses tidak boleh terikat hal kecil. Setelah kita berhasil membersihkan diri, aku akan menghitung semua dengannya. Apa ada sesuatu di wajahku? Ayah, di wajahmu ada kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan. Dasar anak kecil, kau juga mengejek ayah ya? Apa yang lucu? Kakak-ipar. Aku datang untuk memberi kabar baik. Aku punya ide untuk menyelamatkan Yuan Yang. Benarkah?
Akian, Kalian lihat ini dulu. Kakak ipar, apa hubungannya dengan perusahaan kita? Akian, maksudmu kita ikut tender? Betul. Proyek sebesar ini, bisakah kita menang? Coba saja, baru tahu. Kita tidak bisa diam saja menunggu. Jangan lupa, semua perusahaan transportasi sudah dihancurkan oleh Yisheng. Kita adalah satu-satunya selain Yisheng yang memiliki kapasitas angkut terbesar. Kalau begitu, kita harus berterima kasih pada Liao. Tidak, aku curiga Liao sudah tahu kabar tender jembatan kota pelabuhan. Oh begitu, pantas saja sebelumnya. Mereka begitu gencar menekan perusahaan transportasi lain. Kabar seperti ini biasanya sangat rahasia. Bagaimana dia bisa tahu? Song King Yun, Saat itu, aku melihat Liao di pernikahan. Aku merasa aneh, sekarang baru sadar. Dia seharusnya sudah lama bersekongkol dengan Song King Yun. Berselingkuh. Song King Yun terlihat begitu sopan di permukaan. Tak disangka dia begitu ambisius. Bagaimana dengan orang tuaku? Akian, aku akan menemanimu pulang, apapun yang terjadi. Ingatkan orang tuamu. Laulin, makan sudah siap. Aku tidak mau makan. Mau makan atau tidak? Terserah. Kalau tidak mau, aku kasih ke anjing. Akian pulang ya. Paman, Bibi. Aku belikan sedikit hadiah untuk kalian. Ambil barang-barangmu dan pergi dari sini. Keluarga Lin tidak menyambut kalian. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak seperti kamu. ada apa ini, ayah? Aku tahu kamu masih marah padaku. Aku dan Yuan Ge datang ke sini hanya ingin mengingatkanmu. Song King Yun bukanlah orang baik. Dia diam-diam bersekongkol dengan Liao dan Yisheng. Mereka menekan perusahaan transportasi Hong Kong demi tender. Sudah cukup. Xiao Song baik hati masih menasihatiku untuk merestui kalian. Dia masih mau memaafkanmu. Tapi kamu malah memfitnahnya. Demi seorang preman kecil. Paman Lin, Sayang, jangan kira aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Kamu ingin mendapatkan proyek dariku melalui Akian. Mimpi. Pergi. Pergi sekarang. Akian. Ada apa denganmu? Akian. Tidak apa-apa, mereka akan mengerti nanti. Kenapa mereka seperti ini? Tidak memberimu kesempatan berbicara. Kalau aku punya anak perempuan secantik kamu diculik orang. Aku sudah tidak memukulinya saja bagus, apalagi berbicara. Yuan Ge, sekarang kita harus bagaimana? Mereka tidak percaya pada kita sekarang, panik juga tidak ada gunanya. Tapi aku sudah menyuruh Caisir membantu menjadi Song King Yun. Nanti kita tunjukkan buktinya di depan mereka. Mereka akan mengerti. Yang terpenting sekarang adalah memenangkan tender. Jatuh ke tangan Liao, akibatnya akan sangat buruk. Dasar pincang. Kenapa selalu ada kamu di mana-mana? Acara tender bukan hanya untuk kalian. Yuan Yang juga berhak ikut. Benar juga. Tapi kamu cuma orang lumpuh. Lari sekuat apapun juga nggak bakal kejar pula. Apa katamu? Jangan termakan provokasinya. Jangan kasih alasan buat mereka usir kita. Hadirin sekalian. Dua peserta tender, Yisheng dan Yuan Yang, sudah lengkap hadir. Saya umumkan. Proyek transportasi rekonstruksi jembatan Gangcheng. Sesi tender dimulai sekarang. Gubernur He, saya mau melapor. Lapor apa? Saya mau laporkan Yuan Yang Transport. Tidak memenuhi aturan tender, minta dibatalkan hak tender mereka. Tenang. Dokumen review yang diajukan Yuan Yang Company telah melalui pemeriksaan profesional berlapis, tidak ada masalah. Kalau kamu tidak bisa kasih penjelasan yang masuk akal, saya punya alasan curiga kamu menyerang kompetitor dengan niat jahat. Gubernur He, yang saya laporkan bukan dokumen review Yuan Yang Transport, Tapi kualifikasi personel terkait.
Lu Yuan pernah masuk penjara 8 tahun karena pembunuhan. Coba bayangkan, bagaimana mungkin seorang pembunuh seperti ini ikut serta dalam tender proyek sebesar ini? Lu Yuan, apa yang dikatakan Li Yao benar? Gubernur He, saya memang pernah masuk penjara 8 tahun karena kelalaian menyebabkan orang meninggal. Tapi sekarang saya sudah menjalani hukuman. Dan setelah keluar hidup tenang. Lagi pula, tender juga tidak bilang mantan narapidana tidak boleh ikut. Hidup tenang? Terus kasus kematian Dubin, ketua Longsing, yang baru-baru ini melibatkanmu. Itu gimana penjelasannya? Kasus Dubin sudah ada. Dengan kesimpulan yang sebenarnya. Kalau saya bersalah, saya tidak akan berdiri di sini. Saya, Lu Yuan, siap diperiksa. Tapi kamu, Ketua Yisheng, hal-hal yang kamu lakukan, siap diperiksa nggak? Sudah. Hari ini sesi tender proyek, bukan sidang pengadilan. Karena kualifikasi kalian berdua tidak bermasalah, saya umumkan. Sesi tender proyek resmi dimulai. Tender proyek jembatan Gangcheng kali ini terutama menilai kemampuan transportasi kedua pihak. Selanjutnya, tim transportasi Yisheng dan Yuan yang dipersilakan naik ke panggung untuk mempresentasikan rencana transportasi masing-masing. Ayo. Lu Yuan, masa kamu suruh dua sampah? Yang SMP aja nggak lulus ini, naik panggung buat malu-maluin? Wok, sok gaya apa lu? Lu juga kan? Kamu putus sekolah di kelas 5 SMP? Aku memang nggak sekolah tinggi. Tapi aku tahu diri, nggak mau mempermalukan diri sendiri. Aku lulusan MIT, jurusan ilmu komputer. Aku lulusan Columbia University, jurusan Actuaria. Inilah tim transportasi Yisheng kami. MIT adalah universitas top dunia. Jurusan Actuaria di Columbia University. Bahkan peringkat pertama di dunia. Yisheng bisa merekrut talenta seperti ini. Tampaknya mereka serius dengan tender ini. Tidak hanya itu. Menurut informasi, mereka juga mengembangkan sistem perencanaan rute transportasi. Si preman Kirdil, dengan apa kamu bisa menang melawanku? Oh, bisakah kamu jelaskan lebih detail tentang sistem ini? Gubernur He, sistem kami ini sederhananya menggunakan data satelit dan model big data untuk memilih rute transportasi tercepat. Silakan lihat, dari jembatan kota pelabuhan ke Yao Mati adalah rute transportasi utama. Sistem kami akan secara real-time menyesuaikan lampu lalu lintas dan kepadatan pejalan kaki untuk memilih jalan terspat. Dengan begitu, bisa menghemat banyak biaya dan waktu. Teknologi mengubah hidup. Sepertinya Yisheng sudah menang. Dua preman ini, mana bisa menyaingi lulusan universitas top seperti mereka? Iya, mulai sekarang kita bergantung pada Liao untuk makan. Menurut prosedur tender, kalau kalian tidak bisa memberikan solusi transportasi yang lebih baik, aku akan umumkan Yisheng menang. Gubernur He, aku tahu nggak ngerti teknologi tinggi, tapi aku yakin rute yang mereka pilih pasti bukan yang tercepat. Nggak mungkin. Rute dari sistem kami berdasarkan data satelit dan algoritma terbaru, nggak mungkin salah. Ah, ngomong apapun, ini bukan yang tercepat. Datou, kamu memang Datou, kepala besar. Bersikap kasar di depan gubernur hingga ada gunanya. Kalau punya bukti, tunjukkan. Kalau enggak, mengaku kalah dan pergi. Aku sudah bolak-balik jembatan kota pelabuhan ke Yao Mati puluhan tahun. Rute yang mereka pilih memang secara teori paling cepat. Tapi mereka lupa. Satelit belum menandai jalan ini. Jalan Chenghua. Iya, kenapa aku nggak kepikiran? Ke jembatan kota pelabuhan. Lewat jalan Chenghua paling cepat. Warga lama kota pelabuhan bilang begitu. Waduh, preman ini pintar juga ya. Nonsen. Kalau jalan ini nggak ada di data satelit, berarti sudah lama ditinggalkan. Kurasa kamu pasti bukan warga lama kota pelabuhan, ya? Apa hubungannya? Seiring perkembangan zaman, jalan Chenghua. Meski tidak semeriah dulu, tapi sekarang masih banyak orang yang mengandalkannya untuk bepergian. Bagaimana mungkin mudah ditinggalkan? Kalau kamu benar-benar orang lama kota pelabuhan, tidak mungkin tidak tahu. Yisheng memang kurang pertimbangan, tapi ide menggunakan teknologi untuk kehidupan tetap saja bagus. Hari ini kita ada tender, siapa yang menang? Tergantung pada penawaran terakhir. Sekarang, kalian bisa melakukan perhitungan terakhir. Biasanya, biaya transportasi proyek
Harus mencapai 20% dari total biaya transportasi baru bisa untung. Ini minimal harus ditawar 1 miliar. Tergantung siapa yang lebih rela berkorban. Ya, Penawaran akhir kami adalah 880 juta. Apa Liao ini sadar diri? Ini dapat untung berapa sih? basa-basi, dia sadar diri. Pasti mau potong gaji para pekerja itu. Pelankan suara, jangan sampai dia dengar. Saya tahu penawaran kami di bawah harga pasar. Tapi saya ingin bilang, saya juga orang lama kota pelabuhan, saya juga ingin berkontribusi. Untuk pembangunan kota. Lihat kali ini kamu pakai apa melawanku. Bagus, yang penting menang proyek. Soal untung, Dari orang-orang bawah, dari tulangnya. bisa diperas 2 ons minyak, masih takut tidak untung? Memberi kembali ke masyarakat adalah kewajiban setiap pengusaha. Kalau begitu Yuanyang, berapa penawaran kalian? Penawaran kami adalah 810 juta. Tidak mungkin. Bagaimana bisa semurah ini Luiwan? Bagian gaji kalian, kenapa tidak sampai? Setengah dari Yisheng. Karena karyawan Yuanyang, ada yang pernah bersalah. Orang yang baru bebas dari penjara. Atau yang dulu kalian sebut preman. Tapi sekarang mereka tidak seperti itu. Dibanding uang. Yang lebih mereka inginkan adalah rasa hormat. Masa depan. Setelah saya beritahu mereka jembatan kota pelabuhan akan dibangun ulang. Teman-teman bertanya pada saya. Kalau jembatan kota pelabuhan selesai dibangun, apakah mereka juga dianggap berkontribusi untuk kota pelabuhan? Apakah orang-orang juga tidak akan seperti dulu lagi? Melihat rendah mereka. Di sini ada banyak rekan seprofesi transportasi. Seberapa sulitnya industri ini, kalian pasti paham. Tapi anak buah saya, tidak ada yang malas. Karena mereka takut kehilangan pekerjaan ini. Takut pandangan aneh orang lain. Jadi, penawaran ini mengandung rasa cinta terhadap tanah Hong Kong dari anak-anak buah. Apakah penawaran ini rendah? Baik, saya umumkan, proyek rekonstruksi jembatan Hong Kong. Pemenang tender bagian transportasi adalah Yuan yang transportasi, baik. Liao, Anda dicurigai terkait beberapa kasus. apa? Ini surat perintah penangkapan, ikut kami dulu. Song menyelamatkan saya. Aku kenal sama kamu si cebol ini. Hei Caisir, saya dukung penuh kalian. Oji menindak kejahatan dan menjaga ketenangan kota pelabuhan. Kalau begitu Tuan Song, ikut kami juga. Satuan Kriminal Komersil sudah mengawasi Anda lama. Bawa pergi. Ini cerita saya, sama seperti kalian, pernah salah. Juga direndahkan orang. Bahkan juga cacat. Tapi apalagi, asal kalian sendiri bertekad. Kapan saja bisa, orang tidak kasih kesempatan kerja. Saya Luiwan bisa, karena saya percaya. Anak nakal berubah. Emas tidak tukar. Ayah, dekati lagi ibu dong. Kita nikah, kenapa kamu banyak tingkah? Dih, kalau tidak ada aku, kamu masih jomblo, jangan gerak dulu. Ibu, sekarang saya dan ayah sudah ada yang jaga. Jangan khawatir. Zihao cepat sini, biar Paman Feizai. Foto kita bersama. Siap. Untuk Paman Feizai. Lihat ke sini, 321 cheese.